bilangan bulat positif terkecil n dengan n lebih dari 2009 sehingga bentuk ini merupakan bilangan bulat. Nah, sebelumnya gini, bentuk ini kalau saya jumlah jadi apa ya? Jadi kalau misalkan saya punya bentuk-bentuk yang sederhana dulu ya. Kalau misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, seperti ini ternyata sama aja, nanti ini tinggal ini banyaknya suku ada 3, saya kali bilangan tengahnya berapa? 2 ya, yaitu pastilah 6 gitu ya. Kalau misalkan nanti ada bentuk 1, saya tambah dengan 2, saya tambah dengan 3, tambah 4, ditambah 5. Ternyata ini pasti sama aja dengan banyaknya suku ada berapa nih? Ada 5, dikalikan bilangan tengahnya berapa? Yaitu adalah 3. Sehingga akan ketemu nanti hasilnya adalah 15. Kalau misalkan saya menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dengan 4. Di sini banyaknya bilangan ada genap ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti kalau genap, ini nanti banyaknya suku juga sama, yang pasti 4. Nah, bilangan tengahnya itu bisa saya dapat dari bilangan pertama, 1 ditambah bilangan terakhir yaitu 4. Ini tinggal saya bagi dengan 2. Sehingga nanti 4 dibagi 2 akan jadi 2. Dikalikan 1 tambah 4 akan jadi 5. Maka hasilnya adalah 10. Terus berikutnya, kalau misalkan saya menjumlahkan 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 dan seterusnya sampai nanti terakhir saya tambahkan dengan n. Berarti banyaknya bilangan di sini ada n. Jadi bisa saya tulis n saya kali bilangan di tengah. Bilangan di tengahnya nanti tinggal 1 saya tambah n bilangan terakhirnya dibagi dengan 2 seperti ini. Nah, berikutnya gini, tentang masalah bilangan pangkat 3 ini, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau misalkan saya menjumlahkan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3, berapa nih? Ini 1, di sini 8 ya. 1 tambah 8 itu 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Dan 3 itu bisa saya tulis dalam bentuk 1 ditambah 2. Ini tinggal saya kuadratkan. Nah, kalau misalkan saya punya bentuk ini, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah, ini akan sama aja dengan 1 ditambah 2 ditambah dengan 3. Ini tinggal saya kuadratkan. Oke, ini 1, ini 8, jadi 9. Ditambah dengan 27, itu akan jadi 36. Kalau ini 1 tambah 2 tambah 3, itu juga 6, dikuadratkan tentunya juga 36. Nah, kalau misalkan ada bentuk ini, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dengan 4 pangkat 3 dan seterusnya. Ini bisa saya tulis dalam bentuk 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4. Ini nanti tinggal saya pangkatkan 2. Coba kita cek. Yang ini tadi jumlahnya udah 36 ya, saya tambah 4 pangkat 3 yaitu 64. Jumlahnya tentunya 100. Ini tambah ini sudah 6 ya. Saya tambahin 1 lagi 4 jadi 10, dikuadratkan juga sama 100. Kita cek sekali lagi. Kalau 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi yang ini 100 saya tambah 125 jadinya adalah 225 ya. Kalau saya hitung pakai yang di sini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Satu lagi ya. Ini kan udah 10. Terus tinggal tambahin dengan 5 jadi 15. 15 kuadrat ternyata juga 225. Jadi ini dengan ini sama. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan saya punya bentuk seperti ini, kalau misalkan nanti ada bentuk 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sampai nanti terakhir adalah n pangkat 3. Saya tambah n, ini ada pangkatnya 3. Nah, maka nanti ini bisa saya tulis dalam bentuk 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai terakhir saya tambah n. Di sini tinggal dikasih pangkat 2.
Kalau misalkan 1 tambah 2 sampai n, ini bisa saya ganti jadi n dikali 1 plus n dibagi 2. Jadi ini bisa saya tulis menjadi n dikalikan 1 ditambah n dibagi dengan 2. Ini tinggal saya kuadratkan. Hasilnya nanti adalah n kuadrat dikalikan 1 ditambah n dikuadratkan gini dibagi dengan 2 kuadrat adalah 4. Nah, sekarang permintaan soal apa sih? Permintaan soal yaitu bentuk ini. Kita milih n lebih dari 2009 sehingga bentuk ini merupakan bilangan bulat. Oke. Bagaimana supaya ini bulat? Ini nanti yang di dalam akar itu bisa saya tulis yaitu dalam bentuk n kuadrat dikalikan 1 ditambah n ada kuadratnya dibagi apa nih? Dibagi dengan 4. Hasil ini mau dibagi dengan n. Jadi ini n kuadrat dengan n akan habis. Ini 4 nanti bisa keluar ya dari akar. Sehingga nanti kalau saya keluarkan 4 di sini akan muncul setengah. Ini n kuadrat dengan ini akan jadi akar n. Nah, berarti nanti ini kalau saya akarkan akan menjadi 1 plus n. Nah, sekarang supaya ini bulat, apa jadinya? Nah, berhubung di sini ada setengah, ini berpotensi untuk jadi pecahan. Tapi seandainya nanti n-nya genap, dan ini bisa diakarin ya n ya. N-nya harus bilangan kuadrat yang pasti. Kalau n-nya bilangan kuadrat dan genap, pasti akarnya juga genap. Genap kali setengah akan jadi bulat. Gimana kalau n-nya ganjil? Kalau n-nya ganjil ditambah 1 pasti juga akan genap. Genapnya kali setengah, nggak masalah, akan jadi tetap bulat. Jadi yang terpenting kita harus bisa memilih n-nya itu harus bilangan bulat, tapi n-nya harus bilangan kuadrat juga. Nah, bilangan kuadrat yang lebih dari 2009 itu nanti adalah 2025 ya, itu berasal dari 45 kuadrat. Jadi nanti n itu akan saya pilih dari 45 kuadrat. Kenapa? Karena ini nilainya pas 2025. Sementara kalau saya ambil lebih kecil dari ini, 44 kuadrat itu hanya 1936. Jadi nilai yang menyebabkan bentuk ini jadi bulat dan n-nya lebih dari 2009 itu adalah 2025.